Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kajian tafsir surat Yunus terakhir kita sampai pada ayat 19. Kemudian sekarang kita lanjutkan ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaquluna laula unzila alaihi ayatun mir rabbih faqul innamal ghaibu lillah fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu. Wa yaquluna, mereka mengatakan, orang-orang Arab, orang-orang kafir Arab ketika itu, kenapa tidak diturunkan kepadanya, maksudnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat? Kenapa tidak diturunkan? Kenapa tidak diturunkan ayat dari Tuhannya? Kenapa tidak? Maka Nabi disuruh menjawab, kul innamal ghaibu lillah. Katakan, perkara gaib itu urusan Allah Azza wa Jalla. Apakah benar mereka menuntut suatu ayat, suatu tanda yang luar biasa, suatu mukjizat yang kalau Nabi memenuhinya nanti mereka beriman? Apakah mereka menuntut untuk suatu kebenaran, penuhi ini, nanti kalau bisa dipenuhi kami akan beriman? Apa demikian? Jawabannya tidak. Ini mintasal sul minat ta'annud minhum. Ini rangkaian ejekan-ejekan yang mereka lakukan dari awal, sejak dari awal surat Yunus. Akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum. Masa Rasul kok manusia? Aneh. Utusan Allah manusia? Aneh ini ta'anud yang pertama. Jadi dari awal mendustakan kalau seorang Rasul utusan Allah dari kalangan manusia. Aneh ini kata mereka. Kemudian yang kedua yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan Al-Qur'an, apa kata mereka? Datangkan Al-Qur'an yang lain. Datangkan Al-Qur'an yang lain. Jangan yang ini. Jangan yang ini. Datangkan Al-Qur'an yang lain. Ini yang kedua. Yang ketiga ini, padahal nyata-nyata ada Al-Qur'an yang merupakan mukjizat yang siapapun tidak bisa menghindar dari kebenaran hak yang gamblang ini. Siapa yang bisa melayani tantangan Al-Qur'an? Padahal ketika itu zaman yang terkenal sastranya luar biasa, tetapi tidak pernah ada yang bisa menandingi. Bahkan satu demi satu rombongan mendengar saja sudah pada masuk Islam. Tetapi mereka yang tetap kafir meminta yang lain. Coba sih datang mukjizat yang lain. Seperti Nabi Musa itu loh ada tongkat. Nabi Musa ada tongkat. Atau seperti Nabi Soleh gitu loh ada onta kelihatan gitu. Coba datangkan, bisa apa enggak? Jadi ini ta'annud, tasalsul minat ta'annuti minhum, rangkaian ngejek-ngejeknya mereka yang macam-macam itu, bukan untuk meminta kebenaran yang sesungguhnya, bukan. Kalau kita bacakan Ibnu Katsir ini lebih lengkap lagi dan lebih gamblang lagi, kita bersabar bacakan saja.
Di dalam Ibnu Katsir disebutkan, laula unzila ala Muhammadin ayatun min rabbih, kenapa tidak diturunkan kepada Muhammad ayat dari Tuhannya? Yu'nuna kama atallahu samuda an-naqah, yang mereka kehendaki adalah sesuatu yang luar biasa yang tampak di hadapan mereka, seperti Nabi Saleh bisa mendatangkan di tengah-tengah umatnya onta. Au ayyuhawila lahum as-sofa dhahaban, atau ini bukit sofa, ayo ubah jadi emas, ayo, bisa enggak? Bukit sofa, ayo ubah jadi emas. Ini kan gunung nih, bukit sofa, bisa enggak ubah jadi emas? Au yuziha anhum jabal Makkah wa yaj'ala makanaha basatin anhara, atau ini pegunungan di Mekah, pegunungan di Mekah yang banyak, perbukitan yang banyak ini ente hilangkan semuanya, tipras biar jadi taman gitu loh, kebun-kebun yang hijau yang banyak sungai-sungainya, bisa enggak ente? Ini yang mereka kehendaki. Wa nahwa dzalika mimma Allahu alaihi qadir walakinnahum hakim fi af'alihi wa aqwalihi. Dan permintaan-permintaan mereka yang macam-macam yang semuanya itu mudah bagi Allah untuk mewujudkannya, tetapi Allah hakim, Allah Dzati yang maha hikmah di dalam menetapkan sesuatu, di dalam mewujudkan sesuatu, di dalam menyampaikan satu firman. Allah sangatlah hikmah. Kama qala ta'ala, tabarakalladzi in syaa'a ja'ala laka khairan min dzalika jannatin tajri min tahtihal anhar wa yaj'al laka qusura. Surat Al-Furqan 10-11. Maha suci Allah, kalau Dia menghendaki, niscaya Dia bisa menjadikan sesuatu yang lebih baik untukmu, berupa taman-taman yang hijau yang mengalir di situ, sungai-sungai, dan Allah jadikan untukmu istana, wahai Nabi Muhammad SAW. Sangat gampang bagi Allah kalau Allah menghendaki. Kemudian Ibnu Katsir juga menukil surat Al-Isra 59, wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun wa atayna thamudan naqata mubsiratan fadhalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Enggak ada, kata Allah, enggak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan ayat-ayat, untuk mengirimkan mukjizat-mukjizat, untuk mengirimkan perkara yang di luar nalar, mewujudkan perkara-perkara besar yang otak tidak nyambung karena tidak terjadi pada hukum kebiasaan. Enggak ada yang menghalangi kami untuk mewujudkan itu, kata Allah. Illa an kadzdzaba biha al-awwalun, melainkan perkara-perkara tersebut sudah pernah ada pada kaum-kaum yang panjang sebelumnya, yang semua mereka mendustakan. Kami pernah mendatangkan di tengah-tengah Tsamud onta, yaitu kaumnya Nabi Saleh, yang nyata berwujud di tengah-tengah mereka dan hidup bareng dengan mereka, gantian minum. Jadi bukan hayalan, nyata. Tetapi apa yang terjadi? Ya tetap mendustakan juga, padahal nyata-nyata, gantian, giliran, dan seterusnya. Tapi tetap aja didustakan. Enggak ada, kata Allah, yang menghalangi kami untuk mewujudkan, merealisasikan apa yang mereka inginkan. Tetapi yang sudah semuanya mendustakan. Ini Al-Isra 59. Ibnu Katsir menjelaskan Al-Isra 59 ini dengan penjelasannya begini: inna sunnati
fi khalqi anni idza ataituhum ma sa'alu fa in amanu wa illa ajaltuhum bil uqubah. Walihada lamma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ayyuti ma sa'alu fa in ajabu wa illa ujilu wa baina ayyatrukahum wa yadhurahum ikhtara indirahum. Ibnu Katsir menjelaskan Al-Isra ayat 59 tadi. Jadi Allah menyatakan begini, sesuatu yang aku lakukan pada makhlukku adalah kalau aku mewujudkan apa yang mereka minta, kalau beriman maka itu yang semestinya. Tapi kalau tidak, sudah dipenuhi apa yang mereka inginkan tetapi tidak beriman, maka aku segerakan adab. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan, dua pilihan, ini umatmu meminta agar diwujudkan ini permintaan yang aneh-aneh, seperti bukit ditipras jadi taman hijau yang banyak airnya, yang banyak sungainya, dan yang lainnya yang aneh-aneh. Maka Nabi diberi pilihan, milih antara dua, dipenuhin permintaannya dan mereka pasti mendustakan, kemudian disegerakan azab, atau permintaan mereka dibiarkan saja, tidak usah dipenuhin, dibiarkan saja tidak dipenuhin hingga menunggu saatnya nanti suatu ketetapan yang telah Allah tetapkan. Milih mana? Nabi disuruh memilih. Nabi memilih yang kedua, jangan dipenuhin, karena nanti mereka juga tetap mendustakan sebagaimana kaum-kaum terdahulu. Nanti Allah menyegerakan azab. Maka Nabi milih yang kedua, gak usah dipenuhin dan dibiarkan perjalanannya sampai suatu waktu yang telah Allah tetapkan. Maka di dalam ayat ini Nabi disuruh mengatakan, fakul innamal ghaibu lillah, katakanlah sesungguhnya perkara gaib itu semua perkara gaib, perkara-perkara yang di luar kemampuan Nabi, perkara-perkara yang bukan ranahnya Nabi. Anta meminta agar pegunungan dijadikan taman, anta meminta agar Bukit Sofa dijadikan emas. Ya mana bisa, ya mana bisa. Itu urusan Allah, itu urusan Allah. Ya sudahlah, tunggu saja. Maka Nabi disuruh mengatakan, faqul innamal ghaibu lillah, katakanlah urusan gaib, perkara gaib itu urusan Allah. Fantadiru inni ma'akum minal muntadirin. Wis gini saja, saya dengan kalian sama-sama menunggu ya. Kalian tidak mau, kalian tidak mau beriman, sama-sama menunggu ya. Apa yang akan terjadi nanti, apa yang akan Allah perbuat antara aku utusannya dan antara kalian yang mendustakan. Tunggu ya, tunggu saja, kita sama-sama menunggu. Demikian di dalam tafsir Ibnu Katsir. Dibacakan lagi, panjang dari Ibnu Katsir. Kalau dari Al-Qurtubi pendek, cuma kesimpulannya saja yang sudah kita sampaikan. Ini kita bacakan lagi dari Ibnu Katsir. Fantadiru inni ma'akum minal muntadirin, maka tunggulah, sesungguhnya aku bersama kalian bareng-bareng sebagai orang-orang yang sama-sama menunggu. In kuntum la tu'minuna hatta tusyahidu ma sa'altum fantadiru hukmallahi fiyya wa fiikum. Jika kalian tetap saja tidak mau beriman hingga mendapati, menjumpai apa yang kalian tuntut, apa yang kalian minta, ya sudah, tunggu saja keputusan Allah antara aku dan antara kalian. Hada ma'anahum qad syahadu min mu'jizatihi,
Padahal terlalu banyak mukjizat-mukjizat yang sudah mereka jumpai pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak. A'zama mimma sa'alu hina asyara bihadratihim ilal qamar laylata ibdarihi fansyaqqa bithnataini firqatan min wara'il jabal wa firqatan min durihi. Misalnya mereka pernah meminta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau benar ente nabi, maka ente utusan Allah, maka ente bisa berbuat apa saja karena tinggal minta kepada Allah. Tuh bulan, coba ente belah. Nabi berdoa dan benar-benar bulan terbelah, muncul dari balik gunung separuh, separuhnya lagi muncul di bawahnya. Mereka melihat. Ini salah satu mukjizat yang mereka pernah minta dan Nabi berdoa, Allah mewujudkan. Kemudian nggak ada yang mengingkari ketika itu bahwasanya itu sihir. Kalau mereka secara lisan mengatakan sihir itu lisan saja, lisannya mendustakan, hatinya tidak. Karena banyak musafir berdatangan kepada mereka, atau ketika mereka bepergian sebagai musafir, sesama mereka saling bertanya, pada malam ini dan ini, pada malam ini, sepakat dengan waktu yang sama, ente melihat bulan separuh di atasnya muncul dari balik gunung, separuhnya lagi di bawahnya. Ya melihat, semuanya melihat. Kalau itu sihir, maka orang yang terkena sihir saja. Kalau itu sihir, maka di tempat orang yang terkena sihir saja. Tetapi di berbagai tempat mereka semuanya menyaksikan, membenarkan bulan terbelah menjadi dua. Dan di dalam Al-Quran disebutkan iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Kiamat sudah dekat, bulan telah terbelah. Jadi apa yang pernah terjadi ketika itu Allah abadikan di dalam Al-Quran. Mereka meminta dan ini Allah mewujudkannya. Wa hadza a'dhamu min sa'iril ayat al-ardiyah mimma sa'alu wa ma lam yas'alu. Ini adalah di antara ayat yang agung yang mereka meminta, dan itu perkaranya di bumi. Mereka semuanya menyaksikan langsung. Walau alimallahu minhum annahum sa'alu dzalika istirsyadan wa tathabbutan la ajabahum. Untuk permintaan yang lainnya, jika Allah mengetahui bahwasanya mereka meminta benar-benar istirsyadan, meminta karena untuk suatu kebenaran, bukan ta'annud, bukan mengejek Nabi, bukan mempermainkan Nabi, tapi istirsyadan, benar-benar meminta hidayah, maka Allah akan memenuhi mereka. Walakin alima annahum innama yas'alun inadan wa ta'annutan. Tetapi Allah mengetahui bahwasanya mereka meminta yang demikian tidak lain adalah ta'annutan, ngejek, ngeyel, permusuhan dan semacamnya. Fatarokahum fima apa ini? Fatarokahum fima nggak tahu, saya nggak bisa baca. Fatarakahu, maka Allah membiarkan mereka. Artinya sesuai yang Nabi inginkan, bahwasanya gak usah dipenuhi, dibiarkan saja sampai suatu waktu yang telah Allah tetapkan. Wa alima annahum la yu'minu minhum ahad. Dan Allah mengetahui tidak ada satu orang pun di antara mereka yang beriman, maka Allah tidak ijabai. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Yunus 96-97, nanti akan kita sampai. Di sini Ibnu Katsir menukilkan, innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim.
Sesungguhnya orang-orang yang telah ditetapkan kalimat Tuhanmu berlaku padanya, mereka tidak mungkin beriman meskipun setiap ayat didatangkan hingga mereka melihat azab. Ini sudah Allah informasikan kepada kita. Orang-orang yang telah Allah takdirkan sebagai orang-orang kufur yang tidak mungkin beriman, ketika didatangkan seluruh ayat mukjizat, gak mungkin beriman. Hatta yarawul adzabal alim, hingga mereka melihat azab yang pedih, al-adzab al-alim. Ini gak usah dibahas ya, kan ini kaitannya dengan takdir, soalnya sering sekali kita bahas takdir. Ini kalau pemahamannya tidak benar, kan nanti yang disalahkan takdir. Ya wajar aja gak keluar dari kekufuran, gak bisa beriman. Wong sudah Allah tetapkan, sudah Allah takdirkan tidak pernah beriman, sudah Allah tetapkan selama-lamanya kufur, ya gak mungkin beriman. Nanti yang disalahkan takdir. Tapi kita yang mengerti pembahasan tentang takdir, yang memahami pembahasan tentang takdir, tentunya akan memahami dengan sebenarnya. Mungkin nggak apa-apa kita sebutkan sedikit. Jadi pemahaman tentang takdir akan benar kalau kita memahami kandungannya yang ada 4: al-ilmu wal kitabatu wal masyiatu wal khalqu. Kandungan takdir adalah Allah mengetahui seluruh apa yang Allah ketahui, dan tidak ada yang tidak diketahui. Apapun yang akan terjadi sampai hari kiamat, Allah sudah tahu. Kita hari ini hari Jumat duduk di majelis taklim di Masjid Thaibah, ini sedang terjadi, Allah sudah tahu, sudah tahu. Ataukah Allah baru tahu, oh ternyata ini jamaah bermajelis taklim, Allah baru tahu begitu? Itu akidahnya Syiah. Oh ternyata seperti itu, Allah baru tahu, itu akidahnya Syiah. Namanya bada, Allah baru tahu setelah kejadian, itu akidah Syiah. Ilmu Allah tidak demikian. Ilmu Allah meliputi perkara-perkara yang belum terjadi, berbeda dengan manusia. Ilmunya manusia meliputi sesuatu yang sudah terjadi. Oh ternyata begitu toh, oh begitu toh, itu ilmu manusia. Ilmu Allah meliputi perkara yang belum terjadi, sehingga per orang nantinya akan bagaimana perjalanan per detiknya sampai endingnya sebagai ahli surga atau ahli neraka, Allah sudah tahu. Itu yang Allah catat, itu yang Allah catat. Kita akan ngapain aja per detiknya, akan ini, termasuk sekarang ternyata kita bermajelis ilmu. Nanti setelah ini akan apa, sampai umur jatahnya habis. Kita ini sebagai orang yang berjalan menuju surga atau berjalan menuju neraka, Allah sudah tahu, itu yang Allah catat. Nah, ini pemahaman tentang takdir. Nah, sehingga tidak salah paham, orang-orang yang telah Allah tetapkan mereka sebagai orang-orang kufur yang tidak mungkin bisa beriman, didatangkan ayat-ayat keseluruhannya, mukjizat-mukjizat yang sangat banyak, tidak mungkin akan beriman. Hatta yarawul adzabal alim, hingga mereka melihat azab yang pedih. Wa qala ta'ala, surat Al-An'am ayat 111, walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubulan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah walakinna aktsarahum yajhalun. Kalau kami turunkan di tengah-tengah mereka malaikat, kan mereka memintanya malaikat, kan mereka meminta datangkan dong malaikat di tengah-tengah kita. Kalau kami turunkan di tengah-tengah mereka malaikat, wa kallamahumul mauta, dan kami hidupkan orang-orang mati lalu berbicara dengan mereka. Orang-orang mati dihidupkan semuanya dan ngomong dengan mereka, dan kami penuhi seluruh apa yang mereka minta. Enggak mungkin
mungkin beriman, nggak mungkin kecuali kalau Allah menghendaki. Walakin aktsaruhum yajhalun, tetapi kebanyakan mereka adalah orang bodoh, orang yang di dalam berucap, di dalam berbuat tidak didasarkan kepada ilmu tetapi kepada hawa. Itu orang bodoh. Kalau dia ucapannya berdasarkan ilmu, terlalu banyak mukjizat yang tampak pada Nabi, diantaranya tadi yang semua yang melihat adalah bulan terbelah, maka tidak mungkin berucap seperti itu. Ayo dong datangkan ayat, tidak mungkin. Jadi mereka iktirah, kalau di dalam tafsir disebutnya iktirah. Kalau mereka menuntut minta ini, sebenarnya ya memang bukan untuk suatu hudan, suatu irsyad, tapi ta'annud, ngecek Nabi, karena mereka orang bodoh, orang yang tidak berjalan dengan ilmu. Kemudian Ibnu Katsir juga menukilkan surat Al-Hijr 14 sampai 15. Walau fatahna alaihim baban minas sama'i fadhallu fihi ya'rujun laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashurun. Kata Allah, kalau kami buka satu pintu langit saja, satu langit kami buka pintunya untuk mereka, kemudian mereka naik terus ke atas. Ini kan sesuatu yang luar biasa sekali. Mana ada orang di bumi, wong bumi jaraknya ke langit itu 500 tahun perjalanan, tapi satu pintu, kata Allah, seandainya kami buka satu pintu, kemudian dia naik ke pintu itu, tetap saja gak beriman. Nanti mereka akan mengatakan, oh mata kami disihir, pasti mengatakan demikian. Ini kata Allah, laqalu innama sukirat absaruna bal nahnu qaumun mashurun. Mereka akan mengatakan, oh mata-mata kami disihir ini, sehingga kami merasa seakan-akan naik sampai ke langit, padahal nyata-nyata pintu langit dibuka dan mereka Allah kehendaki naik. Ini kalau Allah berbuat demikian ya gak ada susahnya, tapi Allah tidak akan melakukannya karena mereka pasti mendustakan. Kemudian Ibnu Katsir menukil surat At-Tur ayat 44. Kalau ada yang punya Ibnu Katsir bisa dibuka sendiri ya, tafsirnya panjang. Surat At-Tur ayat 44. Wa iyyaraw kisfam minas samaa'i saqitan yaqulu sahabum markum. Jika mereka melihat awan jatuh, Allah jatuhkan satu persatu ke bawah, Allah jatuhkan, Allah gugurkan. Apa kata mereka? Oh, awannya bertumpuk-tumpuk. Jadi gak pernah membenarkan, selalu mendustakan. Padahal itu sesuatu yang tidak pernah terjadi. Kalau Allah mau, Allah jadikan awan jatuh satu persatu jatuh ke bumi, pasti mereka akan mengatakan, oh awannya sekarang bertumpuk-tumpuk. Padahal itu dijatuhkan oleh Allah. Kemudian Ibnu Katsir juga menukil surat Al-An'am ayat 7. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Kan mereka meminta Al-Qur'an Allah turunkan glotak sekaligus satu jilid itu. Jangan berangsur-angsur seperti ini. Baru kemudian kita tahu melalui lisannya Nabi Muhammad SAW, kita tahu melalui lisannya dia, yang Nabi SAW. Datangkan dong satu geluntung glotak gitu, baru kami percaya mau beriman. Maka Allah menurunkan ayat, walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin. Jika kami turunkan Al-Quran dalam kertas, dalam mushaf seperti ini, falamasuhu, dan nyata-nyata mereka menyentuh nyata menyentuh ini Al-Quran Allah datangkan dari langit.
laqala alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Niscaya orang-orang kafir tetap akan mengatakan, oh ini sihir yang nyata, oh ini sihir yang nyata. Allahu Akbar. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, dari ayat ini kita sangat merasakan betapa hidayah itu sangat mahal. Ini kan mereka ini kan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung di hadapan Nabi, tetapi tidak terhantarkan pada hidayah. Sementara kita yang hidup 15 abad dari zaman beliau, kita nggak pernah bertemu beliau, membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca hadis-hadis, sangat bisa merasakan betapa beliau seorang Rasul. Segala apa yang beliau bawa adalah hak. Kita bisa merasakan demikian. Kemudian kita merespon sami'na wa ata'na. Maka ini hidayah dipertahankan, jangan sampai tidak dipertahankan. Dan Allah ngajari kita agar mempertahankan hidayah jangan sampai lepas. Allah langsung yang ngajari kita agar hidayah yang ada pada kita jangan sampai lepas, karena saking mahalnya. Rabbana la tuzi qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan gelincirkan hati kami setelah engkau menunjukinya, setelah engkau memberinya hidayah. Masih muslim rahimakumullah, mungkin 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu ada, ya biasa kita kan ada di beberapa grup gitu ya, grup WhatsApp, ada yang ngirim postingan video seorang dai yang sudah cukup tua, nggak tahu tulisannya profesor begitu ya, kemudian menukil ayat, ini orang pintar nukil ayat, kemudian kesimpulannya apa? Orang dengan agama apapun bisa masuk surga. Astagfirullah. Maka nyata-nyata ini kesimpulan dari hawa nafsu. Karena kalau mau menyimpulkan berangkatnya dari ilmu, gak mungkin akan keluar kesimpulan demikian. Wah, ayatnya gamblang seperti itu. Wis gini saja wis. Anak TK yang disuruh menghadapi, pasti anak TK akan mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Anak TK paham. Kenapa kemudian profesor ini kan pintar nukil ini mungkin 3 hari yang lalu. Tapi memang sering muncul di YouTube itu, orangnya tua begitu, matanya agak-agak kecil itu ya. Semoga Allah memberikan hidayah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan surat Yunus ayat 21. Wa idza adzaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra'a massatuhum idza lahum makrun fi ayatina qulillahu asra'u makra inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia, setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu. Wa idza adzaqna an-nasa rahmah. Jika kami timpakan kepada manusia, atau jika kami kenakan pada manusia rahmat, min ba'di dharra'a massathum, setelah mereka ditimpa mudarat, idza lahum makrun fi ayatina, niscaya mereka akan berbuat makar terhadap ayat-ayat kami. Qulillahu asra'u makra. Nabi disuruh mengatakan, katakanlah Allah lebih cepat makarnya. Allah lah zat yang sangat cepat makarnya.
Inna rusulana yaktubuna ma tamkurun, sesungguhnya utusan-utusan kami para malaikat mencatat apa yang kalian makarkan. Kita bacakan dari Ibnu Katsir. Yukhbiru ta'ala annahu idza adzaqa an-nasa rahmatan min ba'di dharra'a massathum karraha'i ba'da shiddah wal khasab ba'da al-jadb wal matar ba'da al-qahd wa nahwa dhalik idza lahum makrun fi ayatina qala Mujahid istihza' wa takdzib. Ibnu Katsir mengatakan Allah memberitahukan kepada kita tentang siapa? Tentang manusia itu yang ngeyel di hadapan Nabi meminta mukjizat, padahal sudah terlalu banyak yang mereka saksikan. Nabi keluar dari celah-celah jari jemarinya air, kemudian makanan satu panci yang Abu Hurairah disuruh bagi, dia berpikir, waduh saya membagi, wah orang yang bagikan jatahnya yang terakhir, karena sunahnya yang begitu jatahnya yang terakhir. Jadi kalau bagi jangan nyisakan dulu gitu ya, begitu jatahnya terakhir. Abu Hurairah disuruh bagi susu satu panci, waduh orang satu Ahlus Sufah disuruh datang semuanya bagi gantian nanti saya nggak dapat. Ternyata semuanya sudah minum, susunya tidak berkurang, sehingga Nabi berkata, sekarang bagian kamu Abu Hurairah, minum lagi tambah, sudah kenyang ya Rasulullah. Dan Nabi minum dan tidak berkurang sedikit pun. Banyak sekali mukjizat, banyak sekali. Dan yang manusia menyaksikan seluruhnya di seluruh alam semesta adalah terbelahnya bulan. Nah, orang-orang itu Allah informasikan kepada kita ketika mereka Allah berikan rahmat setelah mereka ditimpa mudarat, kesulitan, kesumpekan, kemudian Allah turunkan rahmat, mereka terbebas dari kesulitan, kemudian terbebas dari kesumpekan, menjadi plong, nyaman hidup. Kemudian Allah berikan kesuburan setelah jadab ketandusan. Allah turunkan hujan setelah sebelumnya paceklik dan yang lain-lainnya. Intinya Allah turunkan rahmat setelah sebelumnya yang menimpa mereka adalah perkara-perkara yang memudaratkan. Apa yang terjadi pada mereka? Apakah bersyukur? Wah, mukjizat yang nyata-nyata hak dibikin mainan. Maka demikian pula ketika mereka diberikan rahmat setelah sebelumnya mudarat, idza lahum makrum fi ayatina, mereka berbuat makar terhadap ayat-ayat kami. Imam Mujahid mentafsirkan istihza wa takdzib. Jadi tafsir daripada idza lahum makrum fi ayatina, maka pada mereka adalah makar terhadap ayat-ayat kami, maksudnya mereka istihza, mengolok-olok. Jadi rahmat Allah diolok-olok, didustakan. Di antara bentuk mendustakan adalah semata-mata memandangnya sebagai hukum kausalitas. Ya iyalah, kemarin tandus, sekarang menjadi subur karena secara hukum alam adanya ini pergerakan ini ya jadinya subur. Jadi itu bagian dari mendustakan. Iya betul, segala sesuatu tidak lepas dari keterkaitan sebab dan akibat. Sebab menjadikan adanya akibat. Suatu akibat terwujud karena ada sebab, betul. Tapi pertanyaannya, siapa yang mewujudkan, mengatur ada sebab dan akibat itu? Mereka tidak sampai sana, maka kemudian mendustakan. Ini makna dari makar. Kemudian takdzib, makna makar adalah takdzib, mendustakan atau mengolok-olok. Demikian Imam Mujahid mentafsirkan. Maka Nabi disuruh mengatakan, qulillahu asra'u makra,
Allah zat yang lebih cepat makarnya. Apa maksudnya? Allah zat yang lebih cepat makarnya. Maksudnya adalah asyaddu istidrajan wa imhalan hatta yadhunna adh-dhann minal mujrimin annahu laysa bimu'adzab. Allah lebih cepat makarnya. Allah lebih dahsyat makarnya lagi, sehingga mereka yang nyata-nyata sebenarnya diazab sampai mengira ini bukan azab. Itu makar Allah. Itu makar Allah. Sehingga tetap tenang, santai, tidak ada dorongan untuk bertobat. Itu makar Allah. Sehingga endingnya dalam keadaan belum bertobat. Itu makar Allah. Itu makar Allah. Mengerikan sekali kalau kita ditimpa makar Allah seperti ini. Padahal kita ditegur, tapi kita tidak melihatnya sebagai suatu teguran. Semata-mata kita melihatnya hukum kausalitas tadi. Yalah, wajar. Kenapa ini, ya soalnya ini. Tidak memandangnya sebagai suatu teguran. Akhirnya tidak terkondisikan untuk bertaubat, sehingga terus-menerus dalam dosa dan kemungkaran. Itu makar Allah. Nah, ini ditimpakan pada mereka. Mereka terus dalam keadaan kekufuran, tidak bisa keluar dari kekufuran, kena makar Allah. Ulah siapa? Ulah mereka sendiri. Apa yang Allah timpakan kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalannya. Kemudian lebih lanjut Allah berfirman, inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Rasul-rasul kami yang dimaksud adalah para malaikat mencatat seluruh apapun yang mereka makarkan, yang mereka dustakan, yang mereka olok-olokan. Allah, rasul-rasul kami semuanya mencatat. Tidak ada yang kelewatan, semuanya dicatat untuk dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Sampai sini dulu, jazakumullah khairan. Sampai surat Yunus ayat 21. Insyaallah biidznillah bitaufik minallah kita lanjutkan pekan yang akan datang. Terima kasih dan mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.